Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Jarahman SPD, mengajar kelas 12 mata pelajaran Penjaskes. Baik, sebagai guru mata pelajaran Penjaskes, tak lupa Pak Guru mengingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga jarak, tetap mencuci tangan, dan tetap memakai masker bila keluar rumah. Baik, kita akan memasuki materi kita pada hari ini. Materi kita adalah permainan bola besar. Di permainan bola besar itu sendiri terdiri dari bermacam-macam permainan. Ada yang namanya sepak bola, ada yang namanya bola basket, bola voli, sepak takraw, dan lain-lain. Untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba mempelajari tentang sepak bola, yaitu tentang formasi atau pola penyerangan. Formasi atau pola penyerangan yang dimaksud yang akan kita bahas adalah pola penyerangan 4-3-3. Karena di sepak bola mengenai formasi atau pola penyerangan itu ada bermacam-macam. Ada formasi 3-5-2, ada formasi 4-4-2, dan lain sebagainya. Baik, kita masuk di sejarah. Sejarah permainan sepak bola itu pertama kali ditemukan di negara Cina, atau lebih tepatnya pada saat dinasti Han, yaitu sekitar abad kedua atau abad ketiga sebelum Masehi. Formasi atau pola penyerangan. Pengertian formasi dalam permainan sepak bola itu merupakan barisan atau susunan pemain di dalam permainan atau pertandingan. Formasi atau pola yang dimaksud itu tidak hanya penting dalam mengenal teknik dasar permainan, tetapi sangat penting untuk mengenal sepak bola pada umum dan yang paling terbaik. Formasi atau pola 4-3-3. Formasi ini identik dengan formasi keseimbangan atau pola keseimbangan. Formasi ini terdiri dari 4 pemain belakang atau back, kemudian 3 pemain tengah atau gelandang, dan 3 pemain depan atau striker. Teknik pelaksanaan. Seperti apa yang dijelaskan tadi, bahwa pola 4-3-3 itu terdiri dari 4 pemain belakang, 3 pemain tengah, dan 3 pemain depan. 3 pemain depan yang biasa disebut dengan 3 striker itu terdiri dari striker kanan, striker kiri, dan striker tengah. Sementara 3 pemain tengah atau 3 gelandang itu terdiri dari 1 gelandang kiri, 1 gelandang tengah, dan 1 gelandang kanan. Sementara 4 pemain belakang yang biasa disebut dengan 4 back itu terdiri dari 1 back kanan, 1 back kiri, dan 2 back tengah atau 2 poros halang. Berikut kita tampilkan gambar mengenai pola 4-3-3. Seperti yang dijelaskan tadi, 4 pemain belakang ini 1 bek kanan, 2 poros halang, 1 bek kiri. Kemudian 3 pemain tengah atau 3 gelandang, gelandang kanan, gelandang kiri, dan gelandang tengah. Begitu juga dengan 3 pemain depan, striker kiri, striker tengah, dan striker kanan. Berikut pola menyerang. Ketika tim akan menyerang yang masih
tentang pola atau formasi 4-3-3 tadi, maka back sayap, baik itu back sayap kanan maupun back sayap kiri, itu akan ikut menyerang ke depan untuk membantu pemain tengah dan penyerang untuk bermain ke depan. Salah satu atau dua pemain tengah akan tetap di tengah atau agak mundur ke belakang untuk memberikan stabilitas formasi ketika bertahan dan bersiap jika ada serangan balik dari lawan. Selanjutnya kita melihat tentang ketika tim kita akan diserang, maka posisinya adalah posisi bertahan. Dengan masih tetap di pola atau formasi 4-3-3 tadi, ketika lawan akan menyerang balik secara perlahan maupun cepat, itu maka pemain gelandang tengah, gelandang yang 3, itu gelandang tengah yang ada di posisinya atau yang membantu pertahanan akan berusaha menahan bola sambil menunggu back sayap, baik back sayap kanan maupun back sayap kiri kembali ke posisinya dari samping masing-masing. Kita lihat di kelemahan formasi ini. Yang pertama, dia harus memiliki gelandang bertahan yang mumpuni, yang menjadi poros pertahanan. Artinya ketika menyerang, maka gelandang ini dia bisa ikut menyerang. Ketika dia bertahan, gelandang ini dia memiliki kemampuan yang paling tidak hampir sama dengan kemampuan seorang pemain bertahan. Yang kedua, membutuhkan back sayap yang mumpuni dan rajin bergerak naik turun menyisir sisi lapangan. Ini artinya baik back kanan maupun back kiri ketika timnya akan menyerang, maka dengan serta-merta dia harus sudah memiliki kemampuan untuk menyisir lapangan untuk membantu penyerangan dari sisi mereka berada. Misalnya back kiri dia harus mampu menyerang, membantu penyerangan itu dari sisi kiri. Begitu juga sebaliknya, back kanan dia harus mampu menyerang dari sisi kanan. Begitu juga ketika dia akan diserang, timnya akan diserang, dia harus punya kemampuan untuk bisa bertahan kembali, bisa menyisir kembali dari daerahnya untuk kembali ke posisi semula. Yang ketiga, kurang cocok digunakan melawan tim yang lebih kuat karena lawan akan mudah mengubah keadaan dan mematahkan serangan kita. Artinya pola 4-3-3 ini biasanya ketika kita akan menghadapi tim yang lebih kuat, dia akan mampu cepat, dia akan cepat mengetahui bahwa pola yang mereka gunakan seperti ini, dan untuk mematahkan mereka punya cara tersendiri. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi anak-anakku semua. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, tak lupa Pak Guru tetap mengingatkan untuk di masa pandemi sekarang tetap menjaga jarak, tetap mencuci tangan, dan tetap memakai masker. Demikian, salam olahraga.